Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan memberikan materi tentang manajemen pengetahuan. Sebenarnya kita langsung saja ya. Jadi tentang pengertian manajemen pengetahuan itu apa? Manajemen pengetahuan itu merupakan seperangkat proses bisnis yang dikembangkan dalam organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan mempercepat pengetahuan. Nah, kalau kita lihat pengertian dari organisasi sendiri itu kan teman-teman sudah memperolehnya di awal pertemuan itu ya. Nah, organisasi itu memperoleh pengetahuan melalui beberapa cara tergantung pada jenis pengetahuan yang dicarinya. Sistem manajemen pengetahuan yang pertama itu mencoba membangun pusat data yang berisi dokumen laporan presentasi dan praktik terbaik. Portal, email, pesan instan, dan teknologi mesin pencari atau search engine itu telah ditambahkan ke dalam serangkaian teknologi kolaborasi dan sistem pengaturan yang digunakan untuk berbagai agenda, dokumen, data, dan grafik, sehingga pengetahuan itu tidak dibagikan dan tidak dapat diterapkan dalam kejadian nyata oleh para manajer atau perusahaan tidak akan memberikan nilai tambah bagi bisnis apapun jenis sistem manajemen pengetahuannya. Nah, maka manajemen pengetahuan ini sebenarnya lebih fokus pada bagaimana cara perusahaan untuk mencari sumber-sumber informasi yang bisa digunakan untuk mengembangkan organisasi mereka masing-masing, seperti itu. Kemudian, secara mendasar terdapat 3 jenis sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah sistem kerja pengetahuan atau knowledge work system. Sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru. Nah, kalau yang sistem kerja pengetahuan ini memang sistem pengetahuan yang dikembangkan untuk para teknisi, ilmuwan, dan memang para pekerja yang mereka fokus pada penciptaan pengetahuan atau informasi baru bagi perusahaan mereka. Kadangkala manajer memerlukan informasi berbentuk dokumen yang tidak benar-benar terstruktur seperti email, voicemail, rekaman percakapan di chatroom, video gambar, digital, brosur, atau buletin. Nah, pengetahuan semacam itu disebut pengetahuan semi-struktur. Dan sistemnya disebut sistem pengetahuan semi terstruktur. Kemudian yang kedua ada pusat penyimpanan pengetahuan. Pusat penyimpanan pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan internal dan eksternal yang berada dalam satu lokasi untuk efisiensi pengelolaan dan penggunaannya. Ada sistem jaringan pengetahuan yang dikenal sebagai sistem manajemen dan lokasi keahlian, memiliki fungsi sebagai penghubung antara pasokan dan permintaan pengetahuan. Masalah mendasar di dalam mengelola pengetahuan terstruktur itu adalah membuat skema klasifikasi yang sesuai untuk menyusun informasi dalam basis data menjadi kategori yang bermanfaat dan mudah diakses oleh seluruh karyawan itu sendiri. Kemudian ini adalah sistem pengetahuan terstruktur. Informasi yang terstruktur sebagian itu adalah seluruh informasi digital dalam suatu perusahaan yang tidak terdapat dalam dokumen atau laporan formal. Taksonomi adalah skema untuk mengklarifikasi informasi dan pengetahuan sedemikian rupa hingga informasi dan pengetahuan tersebut itu bisa diakses. Jadi tidak semua informasi perusahaan itu kan kita perolehnya di dalam sebuah laporan formal. Bisa saja ke dalam laporan informal ya, seperti ketika teman-teman mengakses Google, ketika mengetikkan kata kunci tertentu itu kan semua perusahaan atau semua artikel yang teman-teman cari sesuai dengan kata kunci itu akan masuk ke sana. Nah, inilah yang disebut manajemen pengetahuan itu ya, berupa informasi-informasi yang tidak secara resmi mereka lampirkan di dalam dokumen perusahaan, seperti itu. Kemudian sistem jaringan pengetahuan mengatasi masalah yang muncul saat pengetahuan yang tepat adalah pengetahuan tersirat dan tersimpan di dalam ingatan para pakar di dalam perusahaan atau biasanya disebut dengan sistem informasi ahli ya, seperti itu, atau konsultan biasanya. Kemudian ada social bookmarking, yaitu mempermudah pencarian dan juga untuk berbagi informasi dengan memungkinkan para pengguna menyimpan bookmark mereka untuk halaman web dalam situs web publik dan menandai bookmark ini dengan kata kunci. Nah, perusahaan memerlukan cara untuk selalu melacak dan mengatur pembelajaran karyawan dan untuk mengintegrasikannya secara lebih menyeluruh ke dalam manajemen pengetahuan dan sistem perusahaan lainnya. Nah, ada lagi seperti sistem manajemen pembelajaran atau learning management system yang kita gunakan sekarang seperti ilmu.amin.ac.id itu salah satu bentuk LMS, learning management system. Menyediakan alat bantu untuk manajemen, pengiriman, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran dan pelatihan karyawan.
Selanjutnya, sistem kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki keanggotaan di organisasi profesional, dan kerap diminta untuk melakukan penilaian sebagai aspek rutin dari pekerjaan mereka. Nah, mereka itu bertugas biasanya pekerja pengetahuan ini bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul di dalam perusahaan. Jadi seperti agent of change ya, jadi agen perubahan untuk internal perusahaan. Kemudian contoh sistem kerja pengetahuan ada desain berbantuan komputer atau CAD. Teman-teman biasanya menyebutnya AutoCAD ya, desain membuat proses penciptaan dan revisi rancangan menjadi otomatis dengan menggunakan komputer dan penanti lunak grafis yang unik. Ada sistem realitas virtual memiliki kemampuan visualisasi, penerjemahan, dan simulasi yang jauh melebihi sistem desain dengan bantuan komputer. Kemudian ada industri keuangan menggunakan workstation investasi khususnya untuk mendiagnamakan pengetahuan dan waktu dari para pialang, pedagang, dan manajer portofolio. Nah, biasanya investasi ini seperti ada RTI, ada Bloomberg untuk investasi pasar modal. Itu adalah bentuk aplikasi manajemen pengetahuan yang dimiliki oleh workstation investasi. Ini adalah alurnya, jadi dari data, informasi, pengetahuan yang mereka itu punya beberapa kelemahan ya. Kalau kita bicara manajemen pengetahuan, mereka punya beberapa kelemahan. Di antaranya adalah data dianggap sesuatu yang bebas nilai, artinya proses pengambilan suatu fakta menjadi data dianggap bebas nilai sampai ia diinterpretasikan menjadi informasi. Maka ketika teman-teman memperoleh data itu harus diinterpretasikan menjadi sebuah informasi karena data mentah itu tidak semua orang yang apalagi yang itu tidak sesuai dengan bidangnya itu paham dengan data yang teman-teman sampaikan. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu fakta sehingga tergantung pada pengalaman, preferensi, dan pendidikan tertentu atau bahkan lingkungan pendidikan mereka itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian kedua, model data informasi knowledge tidak memberi batasan yang jelas kapan sesuatu itu dianggap informasi dan kapan sesuatu itu dianggap sebagai pengetahuan. Kita harus bisa membedakan antara informasi dan pengetahuan. Kalau informasi itu sesuatu yang kita bagi melalui media komunikasi yang ada. Kalau pengetahuan itu adalah sesuatu yang masih ada di dalam pikiran kita. Informasi sama dengan pengetahuan yang dibagi atau telah dikomunikasikan melalui berbagai media yang ada. Kemudian manajemen informasi adalah teknik pengaturan atau organisasi agar informasi itu mudah dicari dan digunakan kembali oleh pemakai. Nah, sedangkan manajemen pengetahuan itu adalah teknik membangun suatu lingkungan pembelajaran sehingga orang-orang di dalamnya terus termotivasi untuk terus belajar. Nah, yang terakhir adalah secara sederhana dapat disimpulkan manajemen pengetahuan itu mengurusi agar manusia di dalamnya terus produktif belajar dan berbagi pengetahuan yang dimiliki. Kalaupun manajemen informasi itu mengurusi informasi agar terkumpul, terorganisasi, dan mudah dicari serta digunakan. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.